Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan pada malam hari ini. Kami akan mengikuti session selanjutnya. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu ada hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, agar pekabaran yang kami dengarkan boleh membawa hidup kami untuk lebih hari, lebih setia kepada Tuhan, dan kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam. God is good all the time. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih bersama-sama di tempat ini. Kita masih semangat oleh karena kasih dan rahmat-Nya yang boleh menjadi bagian masing-masing kita. Sudah 2 hari orang-orang muda di tempat ini, dan kami merasakan bagaimana semangatnya tetap membara di antara orang-orang muda yang sungguh luar biasa. Dan pada malam hari ini, pekabaran yang akan kita dengarkan bersama-sama adalah rencana Tuhan untuk pekerjaan saya. Kita harus menentukan pilihan kita yang terbaik. Apa rencana Tuhan untuk pekerjaan saya? Saudara-saudara sekalian, ketika anak kecil yang masih duduk di bangku kelas TK, kemudian seorang ibu guru mengatakan, "Nak, nanti kalau kamu sudah besar menjadi apa?" Anak kecil dengan polosnya mengatakan, "Saya ingin menjadi dokter, Bu Guru." Yang lain mengatakan, "Saya ingin menjadi pilot, Bu Guru." Yang lain mengatakan, "Saya ingin menjadi presiden, Bu Guru." Dengan polosnya anak ini menyampaikan apa yang menjadi cita-citanya. Kemudian pada waktu anak-anak ini sudah SMP, seringkali apa yang dikatakan pada waktu TK sudah berubah. Pada waktu TK mengatakan ingin menjadi dokter, tapi pada waktu SMP dia katakan, "Saya ingin menjadi pramugari." Kemudian pada waktu SMA, dia cita-citanya sudah berubah lagi. TK dokter, kemudian SMP pramugari, SMA dia katakan, "Aku ingin menjadi artis." Jadi rupanya setiap saat itu apa yang menjadi kerinduan dirinya, pekerjaan apa yang dia harapkan seringkali berubah-ubah. Kemudian apa yang menjadi rencana Tuhan untuk pekerjaan kita? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak kecil. Anak ini baru berumur 5 tahun. Anak yang berumur 5 tahun ini dia aktif di dalam gereja bersama dengan kakaknya yang sudah berumur 12 tahun. Kebetulan gereja itu akan diadakan kebangunan rohani. Dan anak kecil yang berumur 5 tahun dan 12 tahun ini, dia meminta kepada Bapak Pendeta, "Pak Pendeta, saya minta undangan KKR karena saya ingin membagikan itu kepada keluarga saya, kepada tetangga-tetangga saya." Kemudian Pak Pendeta mengatakan, "Nak, kamu butuh berapa undangan?" Sementara yang tua-tua, waktu sahabat siang dia hanya minta 5 undangan, minta 2 undangan, tapi anak kecil ini bersama dengan kakaknya yang berumur 12 tahun, dia minta 30 undangan. Kemudian pendeta ini curiga. Untuk apa ini undangan begitu banyak diminta? Sementara orang-orang muda, sementara orang-orang tua hanya 5 undangan, bahkan hanya mengambil 2. Ini minta 30 undangan. Kemudian pendeta katakan, "Untuk siapa ini, Nak?" "Untuk teman-teman saya, Pak Pendeta. Untuk keluarga saya, untuk tetangga saya." Kemudian Pak Pendeta, "Sebelum saya membawakan undangan ini kepada sahabat-sahabat saya mohon Pak Pendeta berdoa untuk undangan ini. Tolong doakan Pak Pendeta." Kemudian Bapak Pendeta bersama dengan 2 orang anak ini dia berdoa bersama-sama, mendoakan undangan yang diminta 30 lembar tadi. Dan saudara-saudara sekalian, setelah anak 2 ini membawa undangan 30 undangan, anak ini berdua jalan dari rumah ke rumah membagikan undangan kebangunan rohani,
bahwa di gereja saya akan ada kebangunan rohani, silakan hadir. Dengan senyuman yang polos anak kecil ini, tante, om, di gereja saya akan ada KKR loh om, tante, om sama tante hadir ya. Di sana nanti akan diceritakan mengenai Tuhan Yesus. Kemudian ada seorang tante dan om di sana mengatakan, nak, karena kamu begitu tulus, senyummu begitu tulus dan saya senang, kami akan hadir. Kemudian dia juga datang ke tempat-tempat yang lain, tetangga yang lain, keluarganya, om, tantenya dan tetangganya semua, sampai 30 undangan habis. Habis sama sekali. Bahkan kalau ada yang membawa 5 undangan itu 1 bulan masih di rumahnya. Ini habis saudara-saudara sekalian. Dan dia senang. Apa yang terjadi di sana? Dia di renungan pagi, di renungan malam di rumahnya selalu didoakan 30 undangan ini. Dia minta papi maminya tolong doakan yang 30 undangan ini. Kami sudah sampaikan kepada teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, supaya mereka hadir di kebangunan rohani. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kebangunan rohani tiba, gedung sudah dipersiapkan untuk kapasitas begitu banyak orang. Saudara tahu, undangan yang dibawa oleh anak kecil tadi, suami, istri, anak-anak datang semuanya. Begitu banyak sehingga anak kecil ini ikut menyalami di sana karena begitu bangga oleh karena orang-orang yang diundang datang, dia ikut menyalaminya. Dia ikut menyilakan supaya duduk di tempat duduknya. Senang sekali dia, bangga dan dia bahagia. Tuhan terima kasih karena Roh Kudus bekerja, mereka datang ke dalam KKR ini. Setiap malam KKR ada dan semua hadir. Kemudian pada waktu habis KKR, anak kecil pun dua di samping pendeta, di samping pembicara di sana menyelami, tante om besok jangan lupa datang lagi ya, tante om besok jangan lupa datang lagi ya, sehingga tamu-tamu tadi yang diundang tadi yang dilihat anak kecil ini. Dan dia cerita, ketika malam terakhir diadakan panggilan untuk mengambil keputusan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tidak sedikit tamu-tamu yang dibawa anak kecil tadi maju ke depan, mengambil satu keputusan yang tepat, mengambil keputusan yang terbaik untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan jangan lupa, anak kecil tadi yang berumur 12 tahun juga tadi, dia juga maju ke depan. Sehingga para tamu tadi heran-heran, ini dia kenapa ikut maju ke depan? Kemudian tante yang di sampingnya membisikkan, nah kenapa kamu maju ke depan? Tante, aku juga telah memilih pilihan saya yang terbaik, yaitu memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya juga minta dibaptiskan bersama-sama dengan tante. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Anak kecil menjadi berkat bagi banyak orang. Dia belum dibaptiskan pada waktu itu, tapi pada waktu kebangunan rohani terjadi, semua orang terjamah dengan pekabaran-pekabaran yang disampaikan. Anak kecil ini pun dia ikut maju ke depan bersama dengan tamu-tamunya, sehingga penuhlah sukacita di dalam kehidupannya. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kira-kira pekerjaan kita yang Tuhan mau dari kehidupan kita? Dokterkah? Bisnismenkah? Atau artiskah? Atau pilotkah? Atau apa kira-kira yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Karena saya tahu di sini banyak mahasiswa orang Jogja di luar biasa, yang dari berbagai tempat, mahasiswa daripada UKSW luar biasa. Kenapa mereka tiba ada di sini? Ada di Jogja, ada di Salatiga, karena mereka menempuh ilmu, mereka mencari ilmu untuk mencari pekerjaan, supaya ada bekal bagi mereka menjadi pekerjaan. Dan kita semua juga demikian. Namun yang menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini, pekerjaan apa yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan masing-masing kita sebagai umat-umatnya? Sebelumnya, sebenarnya pada saat ini saya ingin solo saudara, tapi saya lihat Cilacap penyanyi luar biasa, sampai saya merinding mendengarkan lagu dari Cilacap tadi. Ditambah lagi Penny dengan solo yang sangat merdu, sehingga seharusnya saya mau nyanyi solo, gak berani saudara. Sehingga saya mau kita nyanyi bersama-sama, yaitu lagunya tidak asing lagi bagi kita, yaitu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan.
Saudara-saudara sekalian, banyak orang berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan yang terbaik untuk dirinya. Tidak ada orang di antara kita mencari pekerjaan yang tidak baik. Kita mau mencari pekerjaan yang terbaik untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita, untuk meraih apa yang kita inginkan. Khususnya tidak ada orang di dunia ini yang dia mau cari pekerjaan yang untuk tidak masa depannya yang lebih baik. Dan kita banyak orang mencari pekerjaan, salah satunya adalah untuk menikmati, membeli apa yang kita inginkan, membeli apa yang kita sukai, untuk memenuhi kebutuhan kita, khususnya juga untuk memiliki sebuah rumah yang baik. Kita merindukan sebuah rumah yang baik, di mana rumah itu adalah tempat yang nyaman, rumah itulah tempat yang damai, rumah itulah tempat yang membahagiakan kehidupan kita, dan kita boleh tinggal di dalam rumah yang kita impi-impikan. Home sweet home, suatu rumah yang indah. Apakah rumah seperti itu? Tetapi kenapa Musa mau meninggalkan istana Mesir yang penuh dengan kemewahan itu? Kenapa Musa mau tinggalkan rumah yang berada di dalam zona aman itu? Mengapa mereka tinggalkan rumah mereka? Abraham meninggalkan rumahnya, sementara dia ada dalam di zona aman adalah dia meninggalkan karena bapaknya memanggilnya. Dia merasa sedih untuk tidak melakukan keinginan bapaknya. Ini yang perlu kita renungkan pada saat ini mengenai Abraham, adik-adikku sekalian. Kenapa dia mau tinggalkan semuanya yang sudah dimilikinya? Oleh karena dia menerima panggilan dari bapaknya, dan dia akan merasa sedih ketika dia tidak mau melakukan keinginan bapaknya. Adik-adik sekalian, ketika pimpinan kami, pimpinan kita, pimpinan saya menelpon saya, pendeta, maukah engkau tinggalkan Jakarta dan pergi ke Jawa Tengah? Saudara-saudara sekalian, saya bilang kepada pimpinan saya, tolong kasih waktu kepada kami untuk berdoa, Pak. Saudaraku, kami 12 tahun melayani Jakarta di zona aman. Semuanya ada, fasilitas lengkap. Anak-anak kami sudah settle di sana, sudah sekolah nyaman di sana. Istri saya pun sudah senang di sana. Tetapi Tuhan katakan kamu harus ke Jawa Tengah. Lalu ketika saya sampaikan kepada istri saya dan anak-anak saya, mereka tidak mau ke Jawa Tengah. Kami di sini saja. Bahkan istri saya yang ada di belakang ini mengatakan kepada saya, Pak, nanti ketika anak-anak sudah di asrama, baru kita mau kemana saja. Lalu saudara-saudara sekalian, saya tidak melawan istri saya juga tidak menolak anak-anak saya. Hanya saya setiap renungan pagi dan renungan malam saya katakan kepada mereka, kita ini sebagai pendeta, kita sudah mengasingkan diri kita untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan Tuhan juga sudah memberikan mujizat kepada saya. Tuhan yang menyekolahkan saya di UNAI. Saya ke UNAI tidak membawa uang sepeser pun. Orang tua saya tidak membiayai saya sepeser pun. Tapi Tuhanlah yang membiayai saya sekolah di UNAI. Sekarang Tuhan tempatkan saya ke Jawa Tengah. Apakah saya akan melawan perintah Tuhan yang sudah memberkati saya selama ini? Saudara-saudara sekalian, 1 bulan berikutnya di dalam renungan pagi, istri saya sampaikan kepada saya, Pak, apakah pimpinan UNI sudah telepon Bapak kembali? Untuk apa telepon? Saya bilang, saya tidak punya jawaban. Pak, sudahlah, mari kita ikuti panggilan Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan kita ke sana, mari kita ikuti panggilan Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, sekarang ini saya bersama-sama saudara-saudara di tempat ini.
Saya di Jakarta punya mobil, saudara. Punya rumah di sana. Semua ada. Dan saudara tahu, sekarang saya tidak punya mobil, tapi saya bisa melayani Tuhan. Saya naik bis kemana-mana. Saya naik motor kemana-mana. Tetapi bagi saya, bukan karena rumah, bukan karena mobil kita melayani Tuhan. Tuhan tidak menggunakan mobil kita. Tuhan tidak memerlukan rumah kita. Yang Tuhan butuhkan diri kita, saudara-saudara sekalian. Kalau Tuhan memang merasa saya memerlukan mobil, Tuhan akan kasih, pasti itu. Saya percaya Tuhan akan kasih saya mobil. Tapi kalau Tuhan mengatakan dengan naik bis pun kamu bisa, Tuhan pun mungkin tidak akan biarkan saya kelelahan dan kecapean di dalam bis. Saudara-saudara sekalian, inilah yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Kenapa Abraham mau tinggalkan semuanya itu? Karena dia menerima panggilan dari Bapa yang dia cintai. Musa juga sama. Kenapa Musa mau tinggalkan istana Mesir, saudara-saudara sekalian, yang penuh dengan gemerlapan itu? Bahkan dia adalah pewaris tahta Mesir. Dia meninggalkannya karena dia mau melihat saudaranya laki-laki dan perempuan. Dia mencintai keluarganya. Dan dia merasa asing jauh dari rumahnya. Walaupun dia tinggal di istana yang penuh dengan kemewahan, yang penuh dengan segala-galanya, tapi dia merasa asing di tempat itu, saudara-saudara sekalian. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah dalam pemikiran Musa yang ada dalam buku Roh Nubuat mengatakan, rumah yang mewah di istana Mesir hanyalah bersifat sementara. Musa melihat jauh lebih ke depan bahwa apa yang dia rasakan selama ini di Mesir hanya bersifat sementara dan semuanya akan segera lenyap. Dan dia melihat rumah yang indah, rumah yang disediakan oleh Bapaknya yang di surga, rumah yang tidak akan kena rayap, rumah yang tidak akan rusak, dan rumah yang begitu indah daripada semua rumah yang lainnya. Dan itulah yang dilihat oleh Musa. Maka dia tidak pikir-pikir panjang, tinggalkan istana Mesir. Adik-adikku, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, mari kita pikirkan kembali, Tuhan, pekerjaan apa yang cocok buat saya untuk masa depan saya? Tuhan, apa yang ingin kau perbuat buat saya, Tuhan, di dalam kehidupan ini? Karena apa? Seringkali saudara-saudara sekalian, saudara berada di tempat ini pun saudara masih bingung, kemana saya harus melangkah? Apa yang akan terjadi di hari esok? Saudara masih penuh dengan keraguan-raguan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika saya tamat SMP, bapak ibu saya mengatakan kepada saya, nak, kamu sekolah saja di STM, mengambil jurusan mesin, supaya kamu tamat STM kamu bisa bekerja. Karena bapak ibu tidak sanggup mengkuliahkan kamu, nak, sehingga lebih bagus kamu ambil STM bagian mesin. Sehingga saudara-saudara sekalian, ibu saya mengantar saya dari lereng Gunung Merapi ke rumah Pak D saya di Solo, Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nusukan. Ada Pak D saya di sana. Ibu saya mengatakan kepada Pak D saya, Mas, aku titip anakku ini. Aku tidak punya uang untuk menyekolahkan anakku ini. Tolong carikan sekolahan STM di sini, supaya anakku nanti tamat, dia bisa membuka bengkel mencari uangnya sendiri. Akhirnya saudara-saudara sekalian, saya didaftarkan oleh bude saya di sekolah STM Bhinneka Karya Sumber, Surakarta. Di STM Bhinneka Karya inilah saudara-saudara sekalian, saya dilatih bagaimana kami harus membongkar pasang mesin, baik itu mesin motor maupun juga mesin mobil. Saya juga diajar oleh guru-guru di sana bagaimana mengelas, saudara. Ya, pakai mesin las, baik itu las karbit maupun juga las listrik. Apa saja yang berhubungan dengan STM semua kami diajar di sana. Dan saudara-saudara sekalian, setiap hari saya menggunakan baju werpak, baju bengkel. Dan saudara-saudara tahu, di dalam baju ini banyak sekali kantong-kantong di sini. Saudara tahu isinya apa di sana? Obeng, kunci-kunci, bahkan juga besi-besi di sana. Untuk apa, saudara? Untuk berkelahi dengan SMA Negeri 4 Manahan.
STM Bhinneka Karya sangat terkenal pada zaman saya, tukang berkelahi dengan SMA Negeri 4 Manahan. Setiap saya pulang naik bis, saudara, bed saya pinggirkan ini saya sobek atau saya nggak pakai. Sebab kalau ini ada tulisan STM Bhinneka Karya, di sana ada orang SMA 4, habis saya. Dan saudara tahu, setiap kenaikan kelas, polisi sudah berkeliling di sekolah saya. Kenapa? Karena seringkali murid tidak naik kelas, gurunya ditonjokin, saudara. Habis di sana. Ketakutan para guru di sana ketika menerima kenaikan kelas atau menerima kelulusan. Pendek cerita, kelas 3 STM, ada seorang sahabat saya. Sahabat saya ini adalah teman dekat saya. Dia duduk juga satu bangku dengan saya. Dia sangat baik dengan saya. Kenapa dia baik? Oleh karena banyak pekerjaan-pekerjaan rumah saya yang mengerjakannya. Dia anak seorang pensiunan bandara ini, tentara di bandara itu. Dan pada waktu itu dia katakan kepada saya, Suci, kamu Kristen kan? Iya, saya Kristen. Masa kamu sudah 3 tahun kita sama-sama kamu gak tahu? Oh gini, saya akan kenalkan dengan pacar saya. Pacar saya juga Kristen. Oh boleh, saya bilang. Teman saya ini SMA kelas 3 sudah pacaran, saudara. Sudah pacaran, SMA kelas 3. Saya sebenarnya dari SMP juga sudah jatuh cinta sama perempuan, tapi gak ada yang mau sama saya. Iya, gak ada yang mau sama saya. Ya, gak apa-apa. Ya memang ya beginilah nasibnya kan. Ya kan? No problem begitu. Dan itu wajar, saudara ya. Kalau laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, itu wajar. Yang tidak wajar kalau laki-laki mencintai laki-laki. Nah, ini gak wajar. Jadi gak perlu dilarang-larang. Saudara-saudara sekalian, saya diperkenalkan dengan sahabatnya, perempuan. Lalu dia katakan, nama saya Suci, nama saya si ini. Agamamu apa? Oh saya Kristen. Saya bilang, di mana kamu? Aku di GKJ, tapi saya sering ke GKI, saya sering ke sidang jemaat Allah. Saya kemana aja, saya bilang. Tapi orang tua saya kami GKJ. Saya bilang, oh saya Advent. Ini cewek mengatakan saya Advent. Apa itu Advent? Bayangkan kelas saudara, kelas 3 STM tidak tahu apa itu Advent. Dan belum pernah dengar nama gereja Advent. Belum pernah dengar. Apa Advent, saya bilang. Oh gereja saya beribadah hari Sabtu. Heran lagi saudara, hari Sabtu pula gerejanya. Ini sesuatu yang asing bagi saya. Gereja apa? Iya gereja Advent. Nanti saya kasih alamatnya, kamu cari. Kebetulan teman saya ini tinggalnya di Kartasura. Alamat gereja yang dikasih bukan Yosodipuro, bukan Ngemingan, tapi Jalan Proklamasi nomor 1 Kartasura. Saya cari naik sepeda, saudara. Dan saya lihat di situ memang ibadah hari Sabtu jam 9 sampai sekian, ibadah PA jam sekian sampai sekian, sekolah sahabat ini. Kemudian Rabu malam ini aneh, ini gereja. Aneh ini. Gak ada di situ hari Minggunya. Hanya Sabtu dan Rabu. Hari Minggu kapan ini? Gereja apa ini? Tetapi begitu saja saudara-saudara sekalian, saya tetap bergereja di gereja saya. Suatu kali ada kebangunan rohani orang muda diadakan di gereja Kartasura. Kebangunan rohani, orang muda yang berbicara. Kemudian kawan saya ini mengundangnya. Saya menghargai kawan saya ini, dan yang mengundang kawan saya bukan yang Advent tadi, tapi yang Islam yang duduk di samping saya. Di gerejanya pacar saya ada KKR. Bagaimana kalau kita pergi? Orang Islam saja mau pergi, saudara. Saya katakan tidak mungkin. Oh ya, kita sama-sama pergi. Pergi kami. Saudara tahu siapa yang berkhotbah orang-orang muda ini? Salah satunya adalah bapaknya Penny ini. Dulu masih pemuda bapaknya, belum menikah. Dan orang-orang muda yang lain. Setiap malam bergantian, saudara-saudara sekalian, luar biasa. Saya kagum pada waktu itu kepada orang-orang muda gereja Advent Kartasura. Kenapa? Saya sudah hampir umur 19 tahun pada waktu itu. Berdoa saja tidak bisa, saudara. Nggak bisa berdoa. Yang saya bisa doakanlah, Tuhan berkati makanan ini, amin. Tuhan saya mau tidur, amin. Tuhan saya mau sekolah, amin. Hanya itu. Tetapi begitu luar biasanya orang-orang muda ini berdoa, khotbah luar biasa.
sehingga saya minder kepada orang-orang muda Advent. Luar biasa. Dan pada waktu itu saya sudah mulai akrab dengan orang-orang muda. Saya tetap bergereja di gereja saya, tetapi saya sudah mulai bersahabat dengan mereka. Orang-orang muda sudah mulai berteman dengan saya, sudah sering ke rumah saya. Setiap ada kegiatan-kegiatan orang muda di gereja Advent, saya diundangnya. Ada olahraga bersama, diundangnya. Dulu belum ada futsal, khusus masih main bola. Saya diundang main bola. Kemudian gereja Kartasura itu suka sekali berenang setiap hari Minggu. Saya diajak berenang bersama-sama. Saya bukan Advent, saudara, tapi mereka begitu menghargai saya, begitu sangat dekat dengan saya. 1 bulan berikutnya ada kebangunan rohani besar-besaran di kota Solo, yaitu Bapak Jonathan Kuntara. Satu distrik Solo di gedung PMS. Bulan Mei tahun 90. Saya diundang oleh sahabat saya yang ini. Di gereja teman saya akan ada KKR kembali. Bagaimana kalau kita ikut? Tapi bukan di Kartasura ini, di Solo. Saya akan ikut. Saudara, namanya orang kampung, saudara. Undangan itu dituliskan di sana adalah apa? Hadirlah kebangunan rohani. Temanya saya lupa pada waktu itu. Pembicara adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntara, tamatan Andrews University Amerika. Saudara, mendengar nama doktor saja sudah tertarik saya. Namanya orang kampung, saudara ya. Doktor ini sudah tertarik. Apalagi tamatan Amerika. Loh, saudara, jangankan Amerika, saya ke Bandung aja nggak pernah saya, saudara, dibaptis oleh Pendeta Baraka Mukanda, orang hitam. Di sana pada waktu Youth Congress, mungkin ada di antara kita ingat pada waktu Youth Congress tahun 92, itulah adik saya dibaptis di sana. Itu sedivisi, saudara, sedivisi itu Youth Congress. Ramai ribuan orang muda datang di sana. Dari Korea datang, Vietnam datang, dari berbagai tempat ada. Dan adik saya dibaptis di situ. Sehingga saudara-saudara sekalian, saya berdoa kepada Tuhan di Kalimantan Barat. Tuhan, saya tinggal di gereja. Setiap jam 12 malam saya berdoa di mimbar. Tuhan, saya kesini bukan mau jual buku Tuhan, tapi saya mau menjadi hamba-Mu Tuhan. Saya mau menjadi pendeta Tuhan. Saya bukan mau jual buku, tapi tidak apa-apa saya jual buku menjadi penginjil literatur, tetapi bukan ini tempat saya Tuhan. Saudara, 1 tahun saya di sana, tidak ada tanda-tanda saya bisa sekolah. Saya sudah mulai frustasi. Umur saya sudah tua, sudah semakin tua, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Sehingga bulan Mei tahun 94, bulan Mei, saya tidak lagi berdoa jam 12 malam. Saya tidak lagi berpuasa setiap hari Sabat. Tetapi saya katakan, Tuhan, kalau memang saya tidak bisa mengambil kependetaan di UNER, mungkin ini bukan rencana Tuhan. Saya akan pulang ke kampung saya, akan membuka bengkel di sana, dan mungkin dengan cara itu saya bisa melayani Tuhan. Sebab melayani Tuhan tidak harus menjadi seorang pendeta. Tuhan, saya akan pulang ke rumah orang tua saya. Saya di sini kelaparan Tuhan, tetapi orang tua saya masih sanggup untuk memberikan saya makan. Saudara-saudara sekalian, saya tidak lagi berdoa kepada Tuhan. 1 bulan penuh saya tidak berpuasa hari Sabat, dan saya juga tidak berdoa jam 12 malam. Pada waktu hari Senin pagi, awal Juni, Senin pagi, ada telegram datang. Waktu itu telegram, surat penting telegram, saudara, datang ditujukan kepada saya. Telegram ini datang dari Bandung. Kenapa saudara saya kaget dengan telegram itu? Karena adik saya ada di Bandung pada saat itu. Apakah adik saya sakit atau apa? Ini surat penting, saudara, yang selama ini saya tidak pernah dapatkan. Setelah saya buka, surat itu mengatakan, yang terhormat Saudara Sucianto, silakan kembali ke UNER sekarang juga. Anda mendapatkan scholarship untuk mengambil kependetaan selama 1 tahun. Tertanda Dr. Keith Snyder, orang dari Amerika, yang selama 3 tahun saya di UNER, saya bekerja bersama dengan dia. Dan saya selama di Kalimantan tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Tapi rupanya Tuhan gerakkan Bapak ini untuk mencarikan scholarship dengan saja cari alamat di mana saya berada, dan saya kembali ke UNER. Dan memang betul saudara-saudara sekalian, saya ke UNER mengambil jurusan kependetaan. Dan memang kalau orang barat mengatakan 1 tahun, 1 tahun, memang tahun 2000, tahun 95,
Dr. Kate Snyder ini kembali ke Amerika. Dan memang saya hanya 1 tahun scholarship. Tetapi puji Tuhan, seterusnya dan seterusnya, Tuhan memberkati saya. Setiap semester begitu banyak mujizat yang saya dapatkan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, rencana saya ingin saya bekerja di bengkel. Tetapi sekarang ini saya berdiri di tempat ini bukan rencana yang mula-mula. Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya, rencana Tuhan untuk pekerjaan saya. Saudara-saudara sekalian, di dalam The Desire of Ages halaman 195 dikatakan di sana, setiap murid yang telah dilahirkan ke dalam kerajaan Tuhan adalah seorang misionaris. Mereka yang meminum dari air hidup akan menjadi sumber air hidup, menerima akan menjadi pemberi. Kemurahan Kristus di dalam jiwa seperti sebuah sumber air di padang gurun, memancar untuk menyegarkan semua orang dan membuat mereka yang hampir binasa menginginkan untuk meminum dari air hidup itu. Yang perlu kita garis bawahi pada pelajaran pada malam hari ini, Roh Nubuat mengatakan kepada kita, setiap murid yang telah dilahirkan di dalam kerajaan Tuhan adalah seorang misionaris. Siapapun dia, dari manapun dia, latar belakang apapun dia, kalau dia adalah anak Kristus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, kita adalah seorang misionaris. Tidak harus menjadi pendeta Anda, tidak harus menjadi ketua jemaat Anda, tetapi siapa saja di antara kita yang adalah seorang murid yang telah dilahirkan di dalam kerajaan Tuhan, kita adalah misionaris. Malam hari ini saya tidak mengajak Anda harus menjadi seorang pendeta semua. Hanya saya membuka pikiran kita melalui tulisan-tulisan Roh Nubuat ini bahwa siapa saja kita adalah seorang misionaris. Di dalam Christian Service dikatakan di sana, Tuhan menginginkan setiap orang untuk menjadi pekerja dalam kebun anggurnya. Anda harus mengemban tugas yang telah diberikan kepada Anda dan kerjakan itu dengan setia. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya bekerja di dalam kebun anggur Tuhan. Apapun profesimu, apapun yang menjadi cita-citamu, apapun pekerjaanmu, Tuhan mau kita bekerja di ladang anggur Tuhan. Di dalam Testimonies Founder Church dikatakan di sana, biarlah setiap Anda menjadi misionaris yang hidup. Pekabaran zaman ini akan disiarkan dengan cepat di negara-negara kepada semua kaum, bangsa, dan bahasa. Panggilan kepada kita orang-orang muda yang ada di tempat ini adalah, Tuhan mau agar kita menjadi misionaris yang hidup, menjadi juru kabar yang hidup, melalui tutur kata kita, perbuatan kita, tingkah laku kita menjadi misionaris yang hidup. Baik Anda yang masih di kelas SMP, SMA, kuliah, dan bekerja, Tuhan mau kita semua menjadi misionaris yang hidup. Dan tidak harus menjadi seorang pendeta. Di dalam buku yang sama dikatakan di sana, Allah mengharapkan pelayanan pribadi dari setiap orang kepada siapa dia telah mempercayakan pengetahuan tentang kebenaran saat ini. Saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi beban saya. Kenapa saya tidak menjadi bengkel atau membuka bengkel, saudara-saudara, setelah saya menjadi orang Advent? Karena ini rupanya, saudara-saudara sekalian, Allah mengharapkan pelayanan pribadi dari setiap orang yang kepada siapa dia telah mempercayakan pengetahuan tentang kebenaran. Saudara-saudara sekalian, tidak semua orang dipercayakan tentang pengetahuan dan kebenaran firman Tuhan ini. Tidak semua orang tahu mengenai akhir zaman. Tidak semua orang tahu mengenai hari Sabat. Tidak semua orang tahu mengenai seluruh firman Tuhan, seluruh Alkitab. Dan hanya orang-orang tertentu yang dipercayakan, yaitulah umatnya yang dan orang-orang muda sini, kita semua. Dan untuk inilah kita dipercayakan untuk menjadi misionaris. Anda menjadi orang Advent bukan kebetulan. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Entah Anda menjadi orang Advent sejak lahir, entah Anda menjadi orang Advent seperti saya umur 19 tahun, atau Anda menjadi orang Advent umur 30 tahun, tetapi Anda menjadi orang Advent bukan kebetulan, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang indah buat Anda, supaya pengetahuan kebenaran yang saudara percayakan oleh Tuhan kepada Anda, supaya itu kita kerjakan itu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Gak ada yang kebetulan, saudara.
Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 firman Tuhan mengatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dan aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus mengatakan pergilah kamu ke seluruh dunia bukan hanya kepada 12 murid Yesus, bukan kepada 70 rasul-rasul, tetapi kepada siapa saja yang mengaku dirinya orang Kristen sebagai murid Kristus. Yesus katakan pergi, 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 dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang Yesus mau. Siapapun kita, laki-laki dan perempuan, muda dan tua, Tuhan mau supaya kita menjadi misionaris dimanapun kita berada. Matius 28 harus menjadi budaya hidup semua orang Kristen, anak-anak muda. Jiwa misionaris harus menjadi jiwa lifestyle orang muda, gaya hidup orang muda. Dan Yesus mau bahwa penginjilan ini menjadi gaya hidup orang muda. Penginjilan itu bukan pilihan, tetapi penginjilan itu adalah keharusan. Siapapun kita yang menjadi murid Kristus, menjadi anak Kristus, yang mau untuk menempati rumah yang indah, rumah yang disediakan oleh Tuhan, maka penginjilan itu adalah keharusan, bukan pilihan. Kalau pilihan, saudara bisa tolak. Tetapi menginjil itu keharusan orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, Roh Nubuat mengatakan, tidak ada seorang pun yang masuk surga yang memakai mahkota tanpa bintang. Dan bintang itu adalah jiwa-jiwa. Tidak ada seorang pun yang ke surga tanpa bintang di mahkotanya. Artinya tidak ada orang yang ke surga tanpa menginjil, tanpa menobatkan orang lain. Tidak ada di sana. Saya mau tanya, kalau pertandingan menjadi pekerjanya agar banyak orang diselamatkan ketika Yesus datang yang kedua kali. Bapa, kami rindu di dalam mahkota banyak bintang-bintang. Kami rindu Tuhan memenangkan banyak jiwa, baik di kampus di mana kami kuliah, baik di kantor di mana kami bekerja, baik di sekolah di mana kami menempuh pendidikan, baik di rumah, di masyarakat di mana kami tinggal. Kami rindu Engkau pakai Tuhan menjadi alat-Mu di dalam menyelesaikan pekerjaan-Mu ini. Karena barang siapa yang lahir dari Kristus, maka semuanya mau tidak mau gaya hidupnya adalah gaya hidup menginjil. Dan itulah yang Yesus mau. Sehingga pada akhir zaman nanti, ketika Yesus datang yang kedua kali, maka Yesus akan mengatakan, hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanku. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau Yesus mengenal kami. Karena di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 Yesus mengatakan, tidak semua yang menyebut aku ini Tuhan Yesus akan masuk surga, kata Tuhan Yesus. Tetapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku yang akan masuk surga. Tuhan, aku mau masuk surga. Aku rindu melakukan kehendak Bapakku, yaitu melakukan pelayanan Injil ini Tuhan. Oleh sebab itu ajari kami Bapak untuk boleh menjadi pelaku firman. Ajari kami Bapak untuk boleh menjadi suratan yang hidup, yang boleh dibaca semua orang. Sehingga melalui kehidupan kami, tutur kata kami, tingkah laku kami, orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Pakai orang-orang muda ini Tuhan menjadi alat-Mu yang paling ampuh di dalam menyelesaikan pekerjaan-Mu dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini boleh hadir di tempat ini untuk mendengarkan pekabaran yang bagus ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya ini boleh termeterai dan kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Mengampuni dosa pelanggaran kami Bapa. Kami selama ini telah berdosa kepadamu, melanggar firman-Mu, tidak mendengarkan panggilan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Berikan hati yang baru, berikan jiwa yang baru, berikan hidup yang baru. Sehingga yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua sampai kepada akhir penutupan retreat Alkitab Pemuda besok, agar kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.